saya berada di dalam titik yang paling bawah sekali, dari orang yang dekat dengan kekuasaan dimanapun, begitu ya, dari Amerika sampai Indonesia juga demikian, sampai kemudian orang-orang itu sudah tidak mau bersama saya. Tapi pada saat itu ada seorang kawan lama, saya tidak mencari Anies, tapi begitu Anies tahu ada saya di situ, dia menampari saya dan memberikan tangannya kepada kawannya yang berada di bawah yang paling rendah dalam hidupnya. Apa yang mau kita katakan tentang itu? Saya tidak bisa saya lukiskan. Dan apalagi dalam penelitian saya, totalitas Anies itu bukan hanya kepada saya. Di sini ada udah John Odius banyak cerita tentang bagaimana Anies itu. Jadi melengkapi. Tidak untuk kampanye karena kita udah nyoblos ya di sini. Tetapi saya mau mengatakan bahwa di dalam titik-titik yang terendah itu, apa yang kita katakan? Ada seorang yang memberikan tangannya gitu loh, dan menyampaikan motivasinya di situ. Ya itulah Anies Baswedan, itulah dia Dagang Rahmat Hidayat, itulah dia Profesor Deddy Mulyana, itulah dia Dr. Edwin Rizal, dan juga dengan ya kakak saya juga gitu yang marah-marah terus itu Profesor Leli Aryani, marah-marah terus, dan tapi memotivasi gitu ya. Dan itulah yang makanya saya katakan bahwa ini menjadi pelajaran penting bagi saya, mungkin juga perlu kepada orang-orang. Ketika kita melihat ada orang dalam kejatuhan, justru di situ Pak, ketika saya di dalam ketinggian Pak, semua orang menyamperin kepada saya. Tapi ketika kita jatuh, kita telepon, nggak mau orang bertemu. Terus kemudian padahal janji akan memberikan wawancara kepada saya, tidak mau, tidak bisa ditemui. Padahal dulu, nah jadi nggak bagus ya mau jadi mengumpat, tapi nggak bagus kita mengumpat. Tapi apa yang mau kita gambarkan tentang karakter orang seperti itu? Dia berjanji dan mengingkarinya gitu, dan padahal itu sementara uang kuliah kita bayar terus itu Pak kan, gitu loh. Lumayan diganti sama mereka gitu, yang secara ekonomi Gemah Ripalo Jinawi kaya raya banget gitu loh, berpengaruh banget. Tapi inilah yang membandingkan Pak. Makanya saya melihat bahwa Anies Baswedan ini karakter yang luar biasa Pak gitu. Saya bayangkan pada ketika itu Anies Baswedan itu adalah yang gimana maunya udah di orang nyampein ke saya, udah presiden orang ngomong itu 3 tahun Pak, 3 tahun yang lalu dari yang hari ini orang sudah mengatakan begitu tentang Anies Baswedan. Dan dia di dalam puncak yang tinggi sampai olahraga pun nggak bisa, misalnya telepon, waduh enak kali kau dan kau bisa olahraga sampai di BKT sampai ngeliat, kalau dia kan nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa olahraga karena melayani permintaan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Profesor Dr. Atwar Bajari, Ketua Sidang, dan seluruh Dewan Penguji Sidang Promosi Dr. Promovendus, sekarang sudah tidak promosi lagi, Dr. Ramadan Pohan. Selamat buat Ramadan, Rifa, dan seluruh keluarga. Pertama saya ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih bahwa apa yang menjadi perjalanan kami bisa menjadi bahan untuk sebuah kajian. Ketika saya mendengar dari Bung Ramadan bahwa akan melakukan kajian itu, saya menyampaikan bersedia bukan karena soal saya menjadi subjek, tetapi saya menjalani semua yang kita kerjakan ini dapat sebuah pembelajaran. Karena sebuah pembelajaran, makin banyak hikmah yang bisa diambil, maka makin banyak akumulasi ilmu bagi semua yang terlibat. Jadi saya sampaikan setuju. Nah, ketika mau ujian, saya tanya, memang saya perlu datang gitu. Karena kalau saya khawatir, saya bilang, Bung Ramadan diputuskan, saya diundang, tapi saya khawatir kalau datang mengganggu irama diskusi gitu. Nanti ngomongin orangnya ada di sini gitu. Tapi kemudian kata Ramadan, ya diharapkan datang, ya sudah kalau gitu saya datang. Kenapa saya merasa terhormat untuk datang? Ramadan ini adalah seorang yang sangat serius berjuang untuk perubahan.
Ini bukan karena kita pilpres mau perubahan nih, tapi dia sudah mengatakan soal perubahan itu sudah agak panjang. Dan saya mengenal Bung Ramadan ini kalau dihitung tahun persis 25 tahun. Sejak tahun 99 pertama kali jumpa, betul ya Hermete? 98. Jadi sudah agak panjang. Ketika itu beliau bertugas sebagai jurnalis di Washington di saat saya di ujung masa studi saya di sana. Nah, jadi apa yang dikerjakan menarik. Lalu terkait dengan apa yang didiskusikan tadi, kalau boleh saya merefleksikan sendiri, Pak, apa yang menjadi perjalanan. Saya termasuk yang sering menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, terbiasakanlah untuk memiliki identitas yang banyak. Itu saya sering sampaikan. Kenapa? Saya sering ketemu mahasiswa bilang, saya ini mahasiswa Pak, gitu. Lalu kalau mahasiswa kenapa? Ya mahasiswa ya fokus perannya sebagai mahasiswa. Nah saya berikan contoh ketika saya jadi rektor, saya sering sampaikan. Saya ini kalau ditanya identitas, kebetulan bicaranya identitas di sini. Jadi saya ingat ketika masa saya sering bicara mahasiswa, rumah itu punya identitas. Satu, saya sebagai anak dan ibu saya di rumah. Jadi saya sebagai anaknya ibu. Lalu saya suaminya istri saya, Pak. Lalu saya ayahnya anak-anak. Lalu ketika adik saya datang dengan anak-anaknya, saya jadi paman di situ. Saya jadi kakak di situ. Baru di rumah saja minimal saya punya 5 identitas. Dan saya tidak bisa bilang sama istri saya, Fer, hari ini saya tidak jadi suami dulu, gitu. Tidak bisa. Saya tidak jadi anak dulu, tidak bisa jadi bapak, tidak bisa. Identitas itu menempel. Lalu ketika saya keluar rumah, saya menjadi warga kampung Lebak Bulus. Ketika saya berada di Jakarta, saya menjadi warga Jakarta. Ketika saya di Indonesia, menjadi warga Indonesia. Lalu saya pimpin organ aktif di yayasan A, B, C. Lalu ketika dideret, saya punya bisa jadi 10 sampai 12 identitas yang selalu harus saya kerjakan bergantian. Jadi saya selalu bilang sama adik-adik yang masih kuliah, biasakan untuk melakukan banyak hal bersamaan, karena seringkali kita tidak bisa melepaskan identitas satu dengan yang lainnya dan harus bersamaan. Saya berikan istilah juggler itu. Apa juggler itu? Pemain bola yang 3-4 bola itu. Semakin terlatih banyak bola, maka dia akan sampai kepada semakin indah dia memainkannya. Tapi orang yang tidak terbiasa dengan multiple ini, maka semakin fokus dia menjaga tidak jatuh. Tidak konsentrasi pada betapa indahnya itu dimainkan, tapi menjaga itu tidak jatuh. Nah, jadi saya melihat peran di dalam wilayah politik juga kira-kira begitu. Saya sebagai warga negara, ada panggilan yang disampaikan. Panggilan di kampung saya ini, saya pembina Karang Taruna, Pak, masih terus sampai sekarang. Kalau ada panggilan tugas yang bisa manggil tugas untuk negara itu adalah partai politik, maka saya akan sampaikan bersedia. Tapi itu saya kerjakan juga bersamaan. Lalu apa benang merahnya? Ini kalau reflektif aja. Benang merahnya apa? Saya rasa kita semua sama, bahwa yang kita kerjakan adalah proses pembelajaran. Mendidik adalah memimpin, memimpin adalah mendidik. Setiap pendidik adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah pendidik. Itu yang kemudian buat kita bisa kemana-mana seluruh. Setiap pemimpin adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah pemimpin. Nah, ini kemudian kalau di dalam bahasa sederhananya, kurensinya, mata uangnya. Mata uang inilah yang kemudian bisa kemana-mana. Di rumah saya mendidik, di lingkungan juga mendidik. Ketika dapat tugas di gubernuran juga saya mendidik. Dan hampir selalu dalam semua rapat-rapat, selalu pertanyaannya menjadi mengapa, bagaimana. Bukan ruang instruksi, tapi ruang diskusi, karena dimulai dengan pertanyaan. Seperti juga defense hari ini dimulai dengan 3 pertanyaan. Ini proses pembelajaran. Nah, kalau saya teruskan sedikit, Bang Tuan, barangkali kita sama-sama meneruskan sebetulnya tradisi para pendidik Republik ini. Seluruh para pendiri Republik
bisa dibilang 100% Republik ini adalah kaum cendekiawan yang memilih berada di wilayah politik. Dan hampir semua adalah pernah menjadi guru, hampir semua pernah menjadi pendidik, dan hampir bisa dikatakan semua adalah ilmuwan di zamannya, tapi di masa belum ada toga seperti kita sekarang, belum ada administrasi seperti sekarang. Bapak datang lihat Bung Hatta, kalah kita jumlah bukunya dengan Bung Hatta. Bapak datang ketemu Syahrir, kalah kita bukunya dengan Bung Syahrir. Natsir 7 bahasa, Agus Salim 20 bahasa. Itu semua adalah ilmuwan, cendekiawan, tapi memilih berada di wilayah politik. Nah, jadi kami itu merasa tradisi ini yang hilang. Dan ketika dapat kesempatan itu, saya ingin menghidupkan kembali tradisi intelektual, kecendekiawanan berada di wilayah pengambilan keputusan. Nah, mudah-mudahan ini nambah atau ngurangi saya nggak tahu Ramadan, atas apa yang Ramadan Bapak kerjakan. Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam proses ini sebenarnya kalau dibilang transisi, saya tidak merasakan sebuah transisi yang kaku. Kenapa? Tidak pernah mencabut NIDN saya, Pak. NIDN-nya tidak pernah hilang. Jadi kalau ditanya sekarang, saya NIK tidak punya, NIP tidak punya, punyanya NIDN itu nomor induk dosen nasional, Pak. Itu yang dia memiliki hanya yang berada di kampus. Jadi secara administrasi saya masih tercatat sebagai dosen, tapi sedang lagi tugas luar gitu. Jadi kalau Tridharma Pendidikan Tinggi kita sedang melakukan pengabdian masyarakat, tapi akarnya tetap berada di dalam kampus. Nah, ini juga Pak yang kemudian saya teruskan sedikit, tadi sempat disampaikan oleh Pak Dekan tentang apakah bahasa komunikasi yang lebih populis, apakah bahasa komunikasi. Ini sering muncul pertanyaan ini, dan barangkali menarik bila Vkom satu saat melakukan kajian bahasa komunikasi Bung Karno di masa itu. Apakah bahasanya sederhana atau bahasanya rumit, Pak? Dan barangkali kita akan menemukan ternyata bahasa Bung Karno pada masa itu bukanlah bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang tinggi di zamannya. Di saat 95% penduduk ini buta huruf, tapi Bung Karno tidak menurunkan bahasanya. Bung Karno justru melakukan pendidikan atas rakyat, atas ide-ide yang menjadi pikirannya, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dan itu semua tidak diturunkan. Nah, akhir-akhir ini kita punya kecenderungan harus mensederhanakan bahasa. Saya sempat sampaikan, kita harusnya mengangkat vocabulary rakyat, bukan menurunkan vocabulary pemimpin. Karena kalau kita menurunkan vocabulary pemimpin, kapan Republik ini akan maju? Kapan Republik ini akan bergerak? Tapi vocabulary rakyat yang justru kita harus tambahkan, kekayaan bahasa, bukan bahasa dalam artian ini, tapi kekayaan diksi di dalam proses politik, yang ini akan membuat menjadi lebih baik. Nah, itu sebuah upaya yang kami coba dorong berhadapan dengan tradisi komunikasi yang mainstream di politik hari ini, yang dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tapi seringkali kehilangan kompleksitas atas apa yang sesungguhnya mau disampaikan. Nah, ini mungkin akan menarik bila satu saat ada kajian tentang bahasa yang digunakan oleh para pendiri Republik ini di dalam berkomunikasi dengan rakyat di era 45 sampai era 65. Di 20 tahun itu ada diksi, dan Bandung menjadi tuan rumah karena konstituante adanya di Bandung, konferensi Asia Afrika adanya di Bandung, perdebatan-perdebatan itu sesungguhnya adanya di kota Bandung. Seluruh dokumentasi literatur pasti ada. Terima kasih kepada Bang Ramadan yang sudah mengkaji, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat terhadap doktornya. Terima kasih yang sudah diizinkan untuk menjadi bahan, dan insya Allah ini pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara tim promotor, representasi guru besar dan tim penyangga serta hadirin yang saya hormati, sidang dibuka kembali. Silakan Promapendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara Promapendus sudah siap menerima keputusan apapun ya. Ya, karena kami para penguji di dalam ini cukup alot untuk memutuskan. Baik, saudara Promapendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai seminar hasil riset, penelaahan, dan disertasi yang disidangkan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya apabila ada kekeliruan. Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan pada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara hari ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang hari ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Namun sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi hari ini, akan kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi atas nama saudara Dr. Ramadan Pohan. Baswedan ketika memasuki dunia politik ternyata mengikuti 2 premis dari Anselm Strauss, yaitu perubahan posisi dalam status sosial dari akademisi ke politik, dan premis yang kedua, tantangan dalam institusi sosial terjadi dari institusi politik, gubernur maju menjadi capres. Yang kedua, Anies membuat dirinya sebagai pusat perhatian, melakukan verifikasi terhadap konsep dirinya dari penilaian orang lain, dan melakukan adaptasi. Terakhir, panggung depan yang selalu tampil elegan, namun dekat dengan rakyat. Sedangkan di panggung belakang, meskipun Anies Baswedan bukan dikenal sebagai politisi dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun, namun latar belakang Anies sebagai aktivis, akademisi, dan lingkungan keluarga yang kuat dengan tokoh-tokoh itu menjadikan modal politik Anies di panggung belakang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.